Setelah suamiku meninggal, aku menjanda selama 30 tahun. Mengunjungi semua kuil di dunia. Untuk mendokan arwahnya. Pergilah. Tapi ternyata, dia dan kekasihnya jadi biksu bersama. 30 tahun hidup bahagia bagai dewa. Selama ini, kau selalu bersamanya. Nyonya, Kasahanala, aku yang tergila-gila pada Qingyan. Aku takut. Nyonya akan membunuhku. Makanya sembunyi di sini. Suyuan, kapan aku mengancammu? Apa maksudmu? Dulu kalau bukan karena kau minta kaisar menjodohkanku, memaksaku menikahi aku dan Yani, tak perlu pura-pura mati. Bersembunyi di Kilshirtahun. Sedangkan kau Gushisi, hidup mewah di istana pangeran, masih minta harga diri? Harga diri. Gengsi. Gushiksi, ini semua salahmu, membunuh King Erku. Perjodohan sudah resmi. Sampai maut memisahkan, aku janda resmi Xiao Qingyan. Sisa hidupku akan menjaga nama baiknya. Mohon restu ibu. Dia tinggalkan segalanya demi cinta. Tinggalkan aku sendiri. 30 tahun menebus dosa di istana. Masih menyalahkan. Shiksi. Shiksi, perampok sudah masuk. Shiksi, keluar dari pintu belakang. Cepat pergi. Cepat. Qingyan, pergi. Nayak kira. Qingyan. 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 Xiao Qingyan. Jika ada kehidupan lain, akan kunikahi kau. Shiksi, hati-hati. Shirshi, ayahmu pahlawan negara. Dulu aku berjanji akan mencarikanmu suami. Kini, kau sudah menyukai Xiao Qingyan. Aku akan mengeluarkan dekret pernikahan. Ini hari ketika kaisar menetapkan pernikahan. Aku terlahir kembali. Nona Shi Elf, apa kau tak waras? Segera berterima kasih pada kaisar. Yang mulia yang arif. Hamba ingin menikah dengan orang lain. Bukankah kau sudah mencintai Xiao Qingyan sejak kecil? Bahkan berkata, takkan menikah selain dengannya. Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Meski hatinya penuh kasih, tak ada sedikit pun untukku. Dihadap ini aku takkan menggelanji kesalahan. Melapor pada yang mulia. Hamba mendengar. Xiao Qingyan sudah punya kekasih. Tak tegas merebut cintanya. Mohon restu yang mulia. Jika kau sudah bertekad bulat, aku akan menuruti keinginanmu. Kasim Xiao, Hamba siap. sampaikan perintahku. Malam ini, aku akan adakan pesta di istana. Panggil para pemuda bangsawan yang lajang. Untuk hadir semuanya, aku akan pilihkan sendiri untuk si 11. Suami yang terbaik. Terima kasih yang mulia. Hari ini kalian kupanggil, karena si 11 sudah usia menikah. Aku akan memilihkan pasangan yang cocok. Shirshi, mendekatlah padaku. Baik.
Rivatlah. Aku telah memilih beberapa pangeran ini. Semua adalah calon pemimpin berbakat luar biasa. Pilihlah sesukamu. Keluarga Lin ini adalah konglomerat ibu kota. Jika pilih Tuan Lin, hidupmu akan mewah dan makmur selamanya. Keluarga Chen adalah keluarga terpelajar. Jika pilih Tuan Chen, kalian akan sejalan dan hidup harmonis. Masih ada, kau selalu menyukai Xiao Qingyan. Dia putra mahkota kerajaan. Paling setara dengan statusmu. Shirshi. Sudah ada pilihan? Hamba memutuskan. Aku pilih dia. Aku bertaruh 500 tael. Aku yakin dia pasti pilih Xiao Qingyan. Mau taruhan? Aigreko. Kita bertaruh. Sudahlah. Pei Zhaoya. Shirshi, meski Pei Zhaoya putra, jenderal terkemuka, tapi tak punya pekerjaan. Hanya anak manja, bukan jodohmu. Di kehidupan sebelumnya, Pei Zhaoye mempertaruhkan nyawanya untukku. Dialah yang layak kuserahkan hidup. Yang mulia, hatiku sudah bulat. Mohon restu yang mulia. Tuan-tuan sekalian. Shirshi sudah punya pilihan hati. Ya mungkin. Baik. Yang mulia, hamba ingin umumkan pilihan. Saat pernikahan nanti, Bualan belaka. 7 hari lagi. Aku akan pimpin pernikahanmu, mengantarmu ke pelaminan. terima kasih Baginda. Masih ada urusan negara. Tuan-tuan, silakan bersantai. Pesta malam ini. Nikmatilah sepuasnya. Hormat Sang Kaisar. Menurut kalian, siapa pilihan Shisi? Sudah jelas, tadi dia menunjuk era Xiao Qingyan. Panglima muda ada di sini? Shisi memilih Panglima muda. Mustahil. Semua tahu PI. Suka berbuat onar. Tidak bisa diam. Nona Shirshi selalu menghindarinya. Mana mungkin pilih dia? Tuan-tuan, di hatiku sudah ada pilihan. Gu Shixi, lupakan saja. Aku takkan menikahi Xiao Qingyan ini. Hanya mencintai Yan Er. Tak ada yang bisa ubah. Semua hadirin, 7 hari lagi, Kaisar akan pimpin pernikahanku. Siapapun pilihan, Kaisar akan dukung. Tak ada yang boleh lawan. Bahkan pangeran, tak terkecuali. Gu Shixi, berani kau paksa aku? Di hidup sebelumnya kau hancurkan hidupku. Sekarang, ku buat kau menderita 7 hari. Masih terlalu ringan. Qingyan, 7 hari lagi, dia jadi istrimu. Tenang saja, meski harus langgar titah, dicabut gelar bangsawan. Aku takkan pernah menikahi wanita itu. Tidak boleh. Aku ingin nikahi pangeran, bukan rakyat jelata. Nona Gu. Memaksa menikah begini. Kau mau dorong Qingyan ke jalan buntu? Lepaskan. Heitai heitai. Qingyan, kenapa dia tak mau melepaskan kita? Dulu kau pisahkan aku dan Yan Er. Membuatku menderita 30 tahun. Aku punya rumah tapi tak bisa pulang. Kali ini, aku tak akan membiarkanmu mengganggunya lagi. Dia ternyata tahu kejadian kehidupan lalu. Rupanya dia juga terlahir kembali. Kameralah, Lepaskan aku. kameralah. Lepaskan. Yendro Pei, apa maksudmu? Saudara Xiao kurang waras.
Aku sedang menyelamatkan. Nona Gu adalah putri pahlawan. Jika kau sungguh melukainya, itu baru dosa besar yang bisa dipenggal. Jenderal Pei, tunggu sebentar. Bisakah mengantarku ke kediaman Guogong? Tentu saja. Shixi sampai menyuruh jenderal muda mengantarnya pulang. Jangan tadi. Dia benar-benar memilih jenderal muda sebagai suaminya? Nona Gu. Alasan dia melakukan ini. Bukankah sengaja ingin menarik perhatian Kak Qingyan? Oh begitu rupanya. Sekarang jadi masuk akal. Kukira benar-benar Nona Shixi jatuh cinta pada jenderal muda. Permainan kekanakan. Yan tenang saja. Aku takkan pernah menikahinya. Pangeran dan nona muda sudah punya ikatan pernikahan, tapi selalu temani Suyuyan itu. Jalan bersenang-senang. Dasar tak tahu malu. Berani, Mangaku Sebage. Nyonya Istana Pangeran. Sudah, Zilan. Semua tahu aku akan menikah, tapi tak. Sebenarnya siapa calon suamiku? Nona. Jangan-jangan kau. Ambilkan pakaian pengantinku. Itu pesanan ayah sebelum wafat, yang sengaja dibuatkan. Dia ingin melihatku menikah dengan pakaian ini. Aku harus memakainya. Baik, Nona. Nona. Ini dia. Qingyan. Pada hari pernikahan, aku akan pakai baju pengantin ini. Ini pakaian pengantin. Nona Gu. Statusmu memang mulia. TAPI. Kau harus perhatikan. Yang datang. Dong. Gaun pengantin ini sudah dipesan 9 bulan lalu oleh keluarga kami. Ada bukti transaksinya. Kak Qingyan. Tapi aku benar-benar ingin gaun pengantin ini. Yan Saka. Serahkan padanya. Ini gaun pengantin khusus kediaman Adipasti Guogong yang dibuat spesial. Berdasarkan apa harus kuserahkan? Nyonya sedang bicara. Pelayan tak perlu Ika Camper. Gu Shixi. Inikah cara didikan keluarga Adipati? Gu Shixi kau. Meski dia bersalah, dia anggota kediaman Adipasti kami. Harus aku yang menghukumnya. Bukan urusan pangeran muda Xiao ikut campur tangan. Apalagi, gaun pengantin ini adalah pesanan terakhir ayahanda sebelum wafat. Pangeran muda Xiao. Bahkan peninggalan almarhum ayah, mau kau rampas? Pangeran muda dan Nona Gu sudah bertunangan. Berani-beraninya. Jalan denken wanita lain. Benar kata mereka. Tindakan pangeran muda Xiao, kelewatan. Yaner. Kau yang salah. Aku. Jika ini peninggalan Adipati Gu, maka kami tak boleh memaksa. TAPI. Penggawal, bakar gaun pengantin ini, agar Adipati Gu di alam baka menyaksikan sendiri. Berhenti. Lepaskan nyonyaku. Xiao Qingyan. Jika ini pesanan Adipati Gu, mari kita kirimkan ke alam baka untuk ditunjukkan padanya. Sayang sekali. Kau selalu melawanku. Aku takkan biarkan Xiao Qingyan menikahimu. Nona akan segera menikah. Tapi, baju pengantinnya belum siap. Aku punya baju pengantin lama milik ibu. Ambilkan itu. Baik.
Bahaya. Ada masalah? Nona, Pangeran Xiao masuk paksa ke kediaman. Nyonya tua sudah ditangkap. Mereka datang untuk menuduhmu. APA. Ibu. FR. Xiao Qingyan, apa maksudmu sebenarnya? Yan menghilang 3 hari, setelah kau bawa dia pergi. Kau sembunyikan dia di mana? Aku tidak melihatnya. Lepaskan ibuku. Masih mengelak? Lihat sendiri. Kau kira dengan menculik Yan aku akan mau menikahimu? Jika dia tidak apa-apa, hari ini bisa kita maafkan. Tapi jika kau lukai dia, jangan salahkan aku nanti. Seluruh keluarga Duk. Semua orang akan kubunuh untuk Yan Bicaralah. Di mana kau sembunyikan Yan Sudah kukatakan, aku tidak melihatnya. Serang saja aku. Lepaskan ibuku. Ku beri kesempatan terakhir. Serahkan Yan Aku tak akan lukai nyonya tua. Kau tak punya bukti. Tapi menyandera keluargaku. Kau tidak jadi hila demi dia? Carawilla, Yan cinta sejati hidupku. Jika dia terluka, seluruh kediamanmu takkan kekal jadi tumble. Jangan. Siapa? Hentikan semua. Yanar. Bukannya kau diculiknya? Qingyan, ini semua salahku, membuatmu salah paham. Kau tidak apa-apa. Tangerine Xiao. Masalah ini sudah sampai ke Kaisar. Beri penjelasan pada Kaisar. Yang Mulia. Insiden hari ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Yang Mulia Pangeran. Karena salah paham. Kau fitnah Nona Shirshi. Menyandera nyawa-nyonya berjasa sebagai ancaman. Jika aku terlambat datang, kediaman pangeranmu ini sudah memberontak. Kasim Cao. Nona Shirshi. Baginda mendengar Nona telah dirugikan. Sangat marah besar. Baginda telah berpesan. Urusan ini sepenuhnya diserahkan padamu. Terima kasih Baginda. Kalau mau menghukum, hukum saja aku. Jangan sakiti Yan Baik. Pangeran yang melanggar hukum sama dengan rakyat biasa. Menurut hukum Dayong, kau nekat masuk kediaman Guogo mengancam nyawa ibu mertua sebagai tekanan. Perbuatan seperti ini, menurut undang-undang, harus dihukum cambuk. Baik. Aku terima hukuman. Tidak. Ini semua salahku. Gu Shixie, hukum saja aku. Minggir. Aku tak mau. Yanar, sudah cukup. Cepat pergi. Aku takkan mengalah. Yanar. Qingyan, dia tak menghargaimu. Tapi aku berbeda. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menemanimu. Yanar. Aku tahu niatmu, tapi ini bukan waktu main-main. Tengah, minggirlah. Tidak. Aku akan tetap bersamamu. Yanar. Yan jangan takut. Gu Shixie, kalau ada dendam, hukum saja aku. Mengapa menyakiti Yan Qingyan, jangan salahkan Nona Gu. Asalkan dia mau memaafkanmu. Aku rela mempertaruhkan nyawa, sekalipun. Yan jangan khawatir. Aku akan cari tabib. Bolehkah aku pergi sekarang? Pergi. Ayo. Mari. Ibu. Aku antar ibu beristirahat.
Ibu. Istirahatlah yang cukup. Panggil aku jika perlu. Tebasan harus mantap. Punggung tetap tegap. Jenderal. Ada apa? Perampok menculik Nona Si-11. Kemana Jenderal muda pergi? Menyelamatkan orang. Kalian siapa? Mengapa menculikku? Nona Gu. Kautela meninggung orang pentang. Kami hanya menjalankan tugas bayaran. Jangan salahkan aku. Hajar dia. Siapa sebenarnya? Siapa yang menyuruh kalian? Bicara mulu. Buka mulut. Lanjutkan pukulannya. Siapa sebenarnya? Yang punya dendam segini dalam padaku? Tugas yang diberikan putra mahkota sudah selesai semua. Ayo pergi ke kediaman pangeran untuk ambil hadiah. Kediaman Pangeran, Xiao Qingyan ternyata kau. Shixi. Kok bisa terluka separah ini? Untung ada botol. Jinling Sanwarizan Keluarga ini. Kalau tidak, Oktober 15 hari, Nona pasti tak mau ketemu orang. Aku baik-baik saja. Jenderal Pei di mana? Jenderal Pei sudah datang. Sudah lama menunggu di depan. Tolong panggil dia masuk. Bagaimana kondisi luka nonamu? Meski pakai Jinling San, rasa sakit sudah berkurang. Tapi, Bekas lukanya mungkin akan tetap. Jenderal Pei. Nona memanggilmu masuk. Suruh dia istirahat total. Aku masih ada urusan. Permisi duluan. Kok dia lagi? Jenderal Pei di mana? Kenapa tidak masuk? Tak tahu. Putra mahkota Xiao datang lagi. Berani beraninya dia datang. Pakai baju dulu. Gu Shixi. Luka Yan Er makin parah. Hanya Jinling Sanmu yang bisa menyelamatkannya. Jadi kau datang untuk minta obat untuknya? Kalau bukan karena terdesak, aku takkan merendahkan diri. Sejauh mana putra mahkota Xiao rela berbuat untuknya? Aku sudah tahu sifatmu. Hidup matinya dia. Bukan urusanku. Dia cuma kena cambuk sekali. Luka kecil saja. Putra mahkota tahu? Luka Nonaku. 100 kali lebih parah darinya. Belum lagi, Jinling San cuma 1 botol. Kalau diberikan padanya, nonaku bagaimana? Gu Shixi. Anggap saja aku mohon padamu. Putra mahkota Xiao. Inikah kau minta tolong? Badan penuh luka. Tapi tak dapat maaf darinya. Tapi dia rela bersusupaya demi Su Yuyan. Sampai berlutut memohon. Asal kau bisa selamatkan Yan Er, aku akan terus berlutut sampai kau puas. Kalau begitu tetaplah berlutut di sini. Nona. Mari kita pergi. Panglima Muda. Tanaman selaginella dari Gunung Timur. Ani. Paling ampuh untuk luka. Nona Si-11 pasti akan sangat berterima kasih pada Tuan. Aku bisa berikan Jinling San pada TAPI.
Ada syaratnya. 3 hari lagi pernikahanku. Kau harus ikut. Masuk istana bersamaku. Sudah menghinaku belum cukup? Sekarang mau memaksaku menikahimu? Aku hanya ingin kau tahu. Siapa sebenarnya yang ingin kunikahi? Baik. Aku setuju. Berikan pada... Berikan. Kau saja yang antar. Aku hanya akan menikahi Yan bahkan kaisar sekalipun tak bisa menghalangiku. Aku tak sabar melihat ekspresimu saat tahu kebenaran. Nona. Panglima Muda t'a dit d'attendre. Tapi entah kenapa tidak menemui Nona, hanya meninggalkan ini. Si-11 sampai mengorbankan ramuan suci keluarga untuk Xiao Xiong. Ternyata Si-11 tak tega meninggalkan Xia, akhirnya memilihnya sebagai suami. Kaisar datang. Para menteri terkasih, hari ini Putri Duk Negara akan menikah. Calon suami pilihan Si-11 berada di antara putra bangsawan terkemuka. Saat waktu baik tiba, aku akan membuka surat pernikahan dan mengumumkan identitas pengantin pria pada seluruh negeri. Mohon kaisar bijaksana. Xiao Qingyan ingin menolak pernikahan? Tolak pernikahan? Pernikahan ini titah kaisar yang diketahui umum. Pangeran ini sedang menjerumuskan Nona Gu ke dalam masalah. Xiao Qingyan, sebagai pangeran muda, kau pasti tahu akibat menolak pernikahan ini. Yang mulia, meski harus melanggar titah kaisar, dilucuti gelar bangsawan, tidak jadi rakyat biasa. Aku tetap takkan pernah menikahi Gu Shixi. Shixi, sudah jatuh cinta padamu sejak kecil. Jika kau terang-terangan menolak nikah, akan membuatnya menjadi bahan tertawaan umum. Meski begitu, kau tetap tak mau menikahinya? Cinta sejati hamba adalah orang lain. Su Yian. Hormat pada Yang Mulia. Bangunlah. Terima kasih Yang Mulia. Ini akan jadi tontonan menarik. Pengantin pria ini malah bawa Wanita lain ke sini. Ani. Sama sekali tidak sopan. Saudara Xiao. Sudah tahu Shixi memilihmu, mengapa bawa dia menghadap kaisar? Seumur hidup hanya maunya. Tak ada hubungannya dengan Shixi. Jika yang kipelibukan kau. Kau selalu Caesar Yan. Bukankah cuma ingin perebutkan status? Seluruh dunia tahu kontrak pernikahan itu tertulis namaku. Mengapa di hadapan kaisar kau berlagak misterius? Kakak, ini urusan hidup Shixi. Semua terus rekapitulasinya. Shixi, bagaimana pendapatmu? Mari lihat kontrak pernikahan. Baik. Ku berikan izin. Perlihatkan pada mereka. Di surat pernikahan, kenapa ada nama Pei Zhaoye? Jangan-jangan orang yang Si-11 mau nikahi, dari awal memang dia? Ini tidak mungkin. Surat pernikahan ini buktinya. Pilih Hengku, selalu Pei Zhaoye. Sekarang kau tahu siapa yang ingin kunikahi? Gu Shixi. Apalagi trik licikmu ini? Di surat nikah ini, mana mungkin ada nama Pei Zhaoye? Kenapa tidak boleh dia? Sudah kukatakan.
Sejak awal, takkan pilih kau. Pangeran berkoar-koar mau batalkan pernikahan. Tapi dia tak tahu. Nona Shi 11. Sama sekali tak memilihnya. Harga diri keluarga kerajaan sudah tak bisa diselamatkan. Nona Shixi, pangeran memang mencintaiku. Tapi meski kau cemburu, jangan asal pilih orang lain untuk mempermalukan pangeran. Dia cinta siapa? Bukan urusanku. Sejak hari menandatangani surat nikah, aku dan dia sudah seperti orang asing. Entah kau kesal atau cemburu. Ini kesempatan terakhir. Jika hari ini kau nikah menikahi Pei Zhaoye, aku benar-benar takkan menikahi. Pikir baik-baik jika kau menikahinya hari ini. Di masa depan kita, takkan ada hubungan lagi. Sepanjang hidup terjebak olehmu, mana mungkin ulangi kebodohan. Hanya gelar kosong belaka. Pangeran tak perlu berhayal. Dia sekarang milikku. Lepaskan. Paduka, surat nikah ini buktinya. Mohon keputusan Baginda. Keputusan kami sudah final. Pernikahan Putri Duk Negara dengan jenderal muda. Harumkan ke seluruh negeri. Saya. Selamat atas pernikahan kalian. Aku bersumpah dengan nyawa. Seumur hidup takkan mengecewakan. Dia benar-benar tak pilih aku. Bagaimana bisa begini? Xiao Qingyan. Karena kau mau batalkan tunangan. Kebetulan Shirshi juga tak memilihmu. Sebetulnya kau senang. Kenapa wajahmu masam? Jangan-jangan kau masih tak bisa melupakannya? Baginda. Hamba. Qingyan, apa hatimu masih ada dia? Tak apa. Luka kecil. Kaulah calon suamiku. Luka sekecil apapun tetap penting. Ambilkan obat Jinglin Sanku. Dulu kau begitu tulus merayu. Sampai aku lengah. Sayangnya saat itu yang menari di atas panggung. Bukan dirimu. Nona, Anda putri sulung keluarga Adipati. Tak pantas menari di panggung. Ini koreografi karyaku. Hari Qingwan Zhuwe. Qingyan pasti suka. Baik. Nona, apakah tadi yang di panggung itu kamu? Su Yuyan mohon sapa Shizi. Yuyan. Sejak hari itu, kau menarikan Qingwan Zhuwe setelah kita menari bersama. Hanya kaulah pilihanku. Sungguh konyol.
Dia malam mencintai penggantiku. Xiao Qingyan. Ketika kau tahu kebenarannya? Apa reaksimu nanti? Baginda, hubungan hamba dan Gu Shixi sudah usai. Mohon persetujuan Baginda. Baguslah. Antarkan Shixi dan Jenderal Muda pulang untuk menikah. Terima kasih, Baginda. Yodo juga mereka. Betul. Mari pergi. Di kehidupan lalu aku masih galau, karena Qingyan tak sadar yang benar mencintaiku. Sudah lama kau mengorbankan nyawa untukku. Selama aku di sini, tak ada yang bisa lukaimu. Shixi. Nona Gu baru saja menikah. Sampai tak sabar begini? Pangeran bercanda. Keakraban dengan suamiku. Apa urusanmu? Kau paksa aku masuk istana, bukan hanya untuk memperagakan sandiwara ini? Sayangnya, aku tak tertarik. Undangan pernikahan. Jenderal Muda dan Nyonya Jenderal bersatu dalam pernikahan. Tentu akan kuberi hadiah. Ini undangan pernikahanku dengan Yan Er, Jenderal Muda. Nyonya Jenderal. Nanti, kalian harus hadir. Pernikahanmu dengan Su Yuyan. Mau memaksaku hadir? Tarian Yan Er. Memikat kupu-kupu berwarna, termasyur di ibu kota, membuatku jatuh cinta saat dia menari di pesta. Baru akan kau tahu siapa yang benar-benar bisa memikat hatiku, seharusnya seperti apa. Jika dulu, pasti akan hancur hati karenanya. Tapi sekarang, terlihat konyol. Uruzan Kesil Begini. Tak perlu repotkan istri. Apa yang pangeran inginkan? Pasti akan kuberikan hadiah besar langsung dariku. Yang kuinginkan, kau takkan mampu beri. Hanya pesta pernikahan, Nyonya Jenderal. Nanti, harap datang meriahkan. Karena pangeran sungguh-sungguh, tak mungkin kutolak. Pernikahanku dengan Yan Er. Harusnya dia marah bukan? Kenapa langsung setuju? Kau benar akan datang? Pangeran tak perlu khawatir. Aku dan Jenderal Muda akan hadir tepat waktu. Shixi, kenapa kau setuju? Nanti malam pengantin akan kuberi penjelasan. Baik. Pangeran, aku pamit. Gu Shixi, akan kubuat kau menyesal. Tarian apa ini? Bandingkan dengan nona kami, tak ada sepersekalipun. Banyak mulut. Cek apakah Zhaoye sudah datang? Baik. Yuyan memang pantas jadi menantu pangeran. Pernikahan pun diadakan di gedung Yu paling mewah. Tak lama lagi, Yuyan jadi nyonya pangeran. Mulai sekarang, Telon Kerken Kami, calon suami kaya juga. Gu Shixi, kamu datang ke sini hari ini untuk mohon belas kasihan Shizi? Sayangnya, kami akan menikah hari ini. Meski menyesal salah menikah, sudah terlambat. Aku tidak berniat begitu. Apalagi posisi istri Shizi ini. Bagaimana kau bisa meniru aku untuk merebutnya? Kau sendiri paling tahu. Qingyan mengumumkan di istana akan menikahiku secara terbuka. Kau yang dikampakan seperti anjing kehilangan rumah. Berani-beraninya mengacau pesta pernikahanku. Jika ku bilang, aku diundang olehnya?
Tidak mungkin. Apa Xiao Qingyan sudah tahu? Penari waktu itu adalahmu? Yanar. Apa yang barusan kau bicarakan? Qingyan, kau harus membelaku. Nona Gu tahu jelas, hari ini hari pernikahan kita. Sengaja mengacau pesta ini, dan menghinaku di depan umum. Tenang saja. Dengan aku di sini, tak ada yang bisa sakiti kamu. Gu Shixi. Marala padaku jika berani. Tak perlu luka Yan Kudengar kalian. Jatuh cinta karena sebuah tarian. Di hari pernikahan kalian, bagaimana jika Nona tampilkan tarian? Perlihatkan pada kami. Bagaimana? Bagaimana ini? Aku tak bisa menari. Tarian Qingluan Juiwe. Ini tidak pantas. Ada Shizi mendukungmu. Apa yang ditakutkan? Benar juga, Yuyan. Tari saja untuknya. Aku. Nona Su. Jangan-jangan takut? Aku tidak enak badan hari ini. Tak bisa menari. Yanar. Tari saja sesukamu. Biarkan dia lihat. Perbedaan antara kalian. Saat kau sadar orang tercinta, hanya penipu identitas. Aku tak sabar lihat reaksi. Aku akan persiapkan diri, sebentar lagi kembali. Kalau Qingyan tahu aku cuma istri palsu, aku tak akan bisa jadi istri pangeran lagi. Persilakan istri pangeran tampil menari. APA? Gu Shixi. Yanar. Kau masih secantik dulu. Hingga kini kau tetap tak bisa melihat. Di balik cadar ini siapa sebenarnya? Sedangkan aku, untuk siapa menari ini? Yanar. Ikan kumasiherkan ke seluruh Shangjing. Kau wanita Xiao Qingyan. Anti-camp. Pangeran yakin betul? Siapa sebenarnya orang ini? Untuk siapa ia menari? Apa maksudmu jenderal muda? Mungkin aku tak kenal orang tercinta? Hingga Salaman Janali? Yang ku ketahui. Wanita yang kuliah. Tak mungkin salah. Jenderal ini sungguh lucu. Cinta sejatiku. Berdiri di hadapan. Tak perlu lihat pun yakin. Justru jenderal muda. Datang terlambat. Gu Shixi dipermalukan Yan hingga tak berani tampil. Entah sembunyi di mana. Dia saja? Tak layak naik panggung. Dia tikus selokan. Tak berani maku. Jika ia tahu, penari itu Gu Shixi, semua akan hancur. Pangeran benar yakin? Orang di depan. Bukan Shixi? Selain Yan siapa lagi bisa goyang ibu kota? Pangeran buta mata dan hati. Coba lihat. Siapa diriku sebenarnya? Yanar. Kau bukan penari? Lalu. Yang menari tadi kau? Tarian ini bukan karya Yuyan, kenapa dia bisa? Jika di panggung itu dia. Lalu di mana Yuyan? Nona Gu sungguh pandai. Bisa tiru tarianku. Apa katamu? Aku menirumu? Benar. Simiwa tahu. Tari bulan Phoenix ini karyaku sendiri. Kau karyomunya hanya 30% keindahan. Sudah cukup bagus. Pantasan aku salah orang. Rupanya kau tiru Yan
untuk menarik perhatianku. Sampai segini caranya. Tarian ini memang untuk sang kekasih. Tapi dengan tak ada hubungannya. Tarian tadi, kamu suka? Suka. Kalau pangeran bilang aku palsu. Mari kita tunjukkan pada semua. Perbedaan tarian Nona Su. Hari ini aku tak mau menari. Yaner. Kenapa setiap kali ku minta kau menari, kau selalu menolak? Karena dialah yang memalsukan diriku. Gu Shixi. Orang di panggung saat itu adalah kau? Hamba Su Yuyan. Menghadap pangeran. Benar. Sayangnya. Kau baru sadar sekarang. Shixi. Kenapa tak beri tahu sejak awal? Andai ku ketahui yang di panggung adalahmu. Tak akan kulakukan ini pada... Perasaanmu yang telat ini sangat tak berharga. Bicara. Kau sembunyikan Yaner di mana? Lanjutkan pukul. Kau demi dia. Hina dan benci aku. Tak mau dengar penjelasan. Ujung-ujungnya. Kau salahkan aku diam. Sekarang ada tontonan menarik. Benar juga. Gu Shixi. Dia adalah pangeran. Beres apa kau menuduhnya? Diam. Andai bukan kau yang palsukan Shixi, takkan ku biarkan dia terluka seperti ini. Jadi, Gu Shixi cinta sejati pangeran. Xuyong, kau bohongi pangeran lama sekali. Aku tak sengaja sembunyikan. Akan jadi istrimu. Andai bukan kau palsukan Shixi, kau pikir layak berdiri di sampingku? Kau pikir Gu Shixi tulus padamu? Andai bukan. Dia lihat aku hampir menjadi istri pangeran. Maka direncanakan semua ini untuk memisahkan kita. Aku tak berniat begitu. Hubungan kalian nanti bukan urusanku. Aku datang hari ini hanya untuk jelaskan satu hal, mulai sekarang. Dengan Xiao Qingyan. Tak ada hubungan lagi. Apa ini? Bukankah Gu Shixi akan nikah dengan Xiao Qingyan? Berharap sendiri. Su Yuyan bohongi pangeran dulu. Ini konsekuensinya. Sudah seharusnya. Gu Shixi. Kau tahu dalam hati, harusnya kau nikah denganku. Kau tampil menari, bukankah karena masih ada perasaan? Bicara. Apa yang harus kulakukan agar kau maafkan aku? Jauh darinya. Shixi tak mau lagi berhubungan denganmu. Ayo pulang. Orangku. Takkan ku biarkan dia ribut. Anak durhaka. Kau mempermalukan ayahmu sendiri. Segera berlutut. Bawa Su Yuyan mengacau di Minuelo. Aib keluarga tersebar kemana-mana. Kini kau malah mau batalkan lamaran. Mana muka ibu di hadapan orang? Ibu. Su Yuyan menipuku. Yang kucintai, selalu Gu Shixi. Dia sekarang sudah jadi istri jenderal muda. Apakah kau mau menculiknya dari kediaman jenderal? Bibi, perasaanku pada Kak Qingyan tulus bagai matahari dan bulan. Tak pantas menipunya karena aku masalah kecil. Lalu dia mau batalkan lamaran? Tenang saja, selama ibu masih hidup. Istri pangeran muda hanya akan jadi milikmu. Pernikahan tetap dilaksanakan. Tak boleh ada kesalahan. Aku memanggilmu ibu setiap hari. Tapi kau pikir semua hal bisa kau tentukan untukku? Keputusanku sudah tetap. Tak akan berubah. Bibi. Anakku seperti kerasukan karena dia. Penggaval.
Kirim undangan ke istana Dukwo. Aku ingin lihat. Sebenarnya dia berasal dari kalangan apa? Hadirin sekalian. Yuyan menghormati kalian dengan anggur. Selamat atas pernikahan pangeran muda. Sangapazangan yang Seresai. Suamiku, jangan minum terlalu banyak. Jangan sentuh aku. Ini. Nyonya. Shixi, memberi salam pada nyonya tua. Kenapa Shixi di sini? Apakah dia berubah pikiran? Shixi, memberi salam pada nyonya tua. Kukira dia ini gadis terhormat yang hebat. Ternyata biasa saja. Kata, kau seperti penari dari rumah bord, mempermalukan diri di Minuelo, menggoda anakku. Nyonya tua tahu kebenarannya, tapi tetap mengatakannya, mengikapkan kata-kata hina, hanya merendahkan diri sendiri. Kupanggil kau hari ini, hanya untuk memberitahumu. Tidak peduli cara apa yang kau gunakan, King Yan takkan pernah kembali padamu. Saat ini dia sedang di pesta pernikahan. Bersama menantuku yang baik. Minum anggur cinta. Shixi, akhirnya kau berubah pikiran. Kau. Kenapa kau keluar sendirian? Rumah dipenuhi tamu undangan. Kau tinggalkan Yuyan sendirian. Apa maksudmu ini? Aku tak peduli. Shixi, asal kau sekarang bercerai dengan Pei Zhaoye. Aku langsung menikahi. Akan kuumumkan di depan semua orang. Menikahimu sebagai istri sah. Si Tuju. Anak durhaka. Perkawinan bukan main-main. Saat dia menikah dulu, juga karena gejolak emosi, jadi memilih orang lain. Sekarang, kenapa aku tak boleh memilihnya? Aku sudah membuka simpul hati. Memberimu jalan keluar. Apalagi yang kau ragukan? Memang satu keluar. Sikap sok superior ini, makin jadi-jadian. Sungguh tak masuk akal. Pamit dulu. Kau. Ibu, tenangkan diri ibu. Ibu, apa yang ibu bicarakan dengan Shixi? Dia marah padaku. Ibu, kau anak durhaka. Kau ingin membunuhku, ya? Kak Qingyan, jangan banyak bicara. Tamu-tamu di dalam masih menunggu kita bersulang. Ku berikan kau gelar permaisuri pangeran. Kau beruntung karena Shixi. Jangan tak tahu terima kasih. Nyonya lihatlah. Pangeran, Demi Gu Shixi, sudah jadi gila. Salahmu sendiri tak berguna. Usiaku sudah tua. Tak bisa urusi lagi. Nasibmu terserahmu. Perempuan, berani mengacau pesta pernikahanku, takkan kulepaskan kau. Tak bisa biarkan Shixi salah paham lagi. Harus kutemukan cara untuk menariknya kembali. Apa maksud pangeran? Perintah Kaisar. Jenderal muda bersujud. Kami dengar kabar. Suku-suku utara berkumpul. Biarkan berkembang. Akan jadi ancaman besar. Diperintahkan. Jenderal Pei Zhaoye memimpin. Taklukkan utara. Jika tak menang, jangan kembali. Demikian titah. Berangkat ke medan perang. Pernikahanku dengan Shixi baru beberapa hari. Mungkinkah Kaisar menyuruhku perang sekarang? Jenderal muda. Apakah mau melawan titah? Dulu Adipati Gu di pertempuran terakhir utara. Tak kembali hidup-hidup. Jenderal pergi ini kali. Harus sangat hati-hati. Jangan ulangi kesalahan sama. Biarkan Shixi jadi janda hidup. Pangeran Xiao merangkul pejabat. Bersama mengajukan
untuk menjauhkanku dari Shisi, benar? Jangan bicara sembarangan. Shixi, tenanglah. Aku akan temui Kaisar. Tetap menemani. Tak boleh ganggu konsentrasi Xiaoye. Perintah Kaisar tak bisa dilawan. Kau harus pergi. Tapi, Asalkan menang dan kembali, kau akan termasyhur. Nanti. Tak perlu dikendalikan orang. Shixi. Aku bersympa. Pasti pulang dengan kemenangan. Aku menanti. Aku permisi. Surat Panglima Muda sudah sampai semua. Nona. Kenapa masih terlihat gelisah? Kediaman pangeran tetap Aku tak tahu Xiao Qingyan sedang merencanakan apa lagi. Nyonya sudah menolaknya berkali-kali. Mungkin kali ini dia mulai bijak. Ada penyusup? Nyonya cepat pergi. Xiao Qingyan. Apa kau lakukan di sini? Kediaman Panglima diserang. Aku bertanggung jawab melindungi Nona Gu. Pengawal. Bawa Nona Gu ke kediaman pangeran. Tanpa izinku. Jangan ada yang pergi. Apa maksudmu? Lepaskan aku. Xiao Qingyan. Berani beraninya kau menggirangku di sini. Kediaman Panglima tak berpenjaga. Panglima Muda sedang berperang. Mana mungkin aku tega meninggalkanmu sendirian hadapi penyusup. Serengin Tedi. Kau yang mengatur semuanya kan? Kau sengaja menggirangku. Sampai bersusah payah begini. Jangan ngomong sembarangan. Duduklah makan. Samuel masakin di meja. Kesukaanmu. Pangeran muda pikir bisa mengambil hati. Dan kulupakan perbuatanmu sebelumnya? Tentu saja tidak. Dalang sebenarnya. Ada orang lain. Sup buatan Yan Er khusus untuk sebagai permintaan maafnya. Aku tak seharusnya berpura-pura jadi nona. Kumohon maafkan aku. Xiao Qingyan. Ini urusan kita berdua. Menyiksanya tak akan membuatku tenang. Aku sudah merendahkan diri melayanimu. Kau masih meremehkanku? Silakan menikmati hidangan, Nona Gu. Sungguh memalukan. Maafkan aku, kurang ajar. Hal kecil saja tak becus. Segera minta maaf pada Nona Gu. Aku ini istri pangeran muda. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Tak ingin mengulang perintahku lagi. Sujit, minta maaf. Yan yang bersalah. Harap Nona Berknan memaafkan. Nona Gu. Setelah makan malam, temanlah aku ke pavilion hangat. Tempat tidur sudah disiapkan di sana. Putra mahkota mengurung orang harus di kamar hangat. Sayang semua trik budi baikmu ini. Sudah lama ku kenal. Aku tidak bisa patuh. Semakin aku menghukumnya, kau semakin ingat masa lalu. Jika aku mengkangkul mata si penipu ini, puaskah kau? Di kehidupan sebelumnya dia pura-pura mati. Bukankah Su Yuyan memakai namaku menikmati kemewahan? Hidup kedua kalinya, caramu tetap primitif. Lepaskan aku. Kau menyiksanya sebagai penggantiku, lalu apa bedanya? Dengan mengizinkannya menggangguku? Xiao Qingyan, cuma ini trikmu? Kau mengurungku di sini,
Saat Xiaoye pulang perang, dia pasti akan menghina kamu. Kuberi harta tapi kau acuh. Kulindungi pun kau tolak. Gu Shixi. Hatimu dari batu. Tenang, putra mahkota. Jenderal muda belum pasti pulang. Nona Gu padamu, masih ada perasaan lama. Mari manfaatkan kesempatan. Memaksa semuanya terjadi. Aku yakin dia akan menerima takdir. Maksudmu? Memberi obat? Shixi. Aku tak ingin begini. Tapi kau terlalu keras kepala. Begitu kukuasai sepenuhnya. Kau akan pahami perasaanku. Nyonya. Putra Mahkota setuju. Ya. Kesempatan emas ini tak mungkin kuberikan untuk Gu Shixi. Malam ini, antar putra mahkota ke kamarku. Untuk Gu Shixi. Beri dia ramuan ini, harus diminum. Mainkan dia sesukamu. Ini hadiah dariku. Terima kasih, Nyonya. Gu Shixi. Begitu reputasimu hancur. Tak bisa lagi goda Qingyan. Nona Gu, silakan minum sup. Katakan. Apa lagi rencana Xiao Qingyan? Nona, Anda salah paham. siapa ini? Putra mahkota sendiri. Pergi ke istana Duke. Memohon pada Nyonya tua. Untuk membuatnya. Sap ini. Dibuat ibuku? Benar. Putra mahkota takut pada Anda. Istirahat di sini kurang nyaman. Makanya, dia sendiri menyuruhku mengantarkan. Sebaiknya Tuan minum saja. Kau. Kau memberiku. Minuman apa? Ini dari putra mahkota. Hadiah khusus untukmu darinya. Xiao Qingyan. Berani menggunakan cara rendah untuk balas dendam. Kuberi tahu. Putra mahkota sibuk, mesra dengan sang istri. Cukup kami yang menemanimu. Shixi. Akhirnya kau menerimaku. Kutunggu hari ini lama sekali. Tolong. Tolong aku. Kok bisa kau? Qingyan, dengar penjelasanku. Qingyan. Lepaskan. Lepaskan aku. Berteriak. Lepaskan. Berontak. Lepaskan. Wanita ini galak. Gadis cantik. Temani kami bersenang-senang. Ayo mulai. Berani pukul aku. Kau cari mati ya? Berhenti. Berani sentuh wanitaku? Mari kau. Putra mahkota. Ini semua. Semua perintah Nyonya. Yang menyuruhku. Shixi. Kau baik-baik saja? Putra mahkota.
Yang Merakuniku. Bukankah kau? Akting pencuri teriak maling. Kau semakin keterlaluan. Minggir. Aku mau pulang. Shershi. Dengan kondisimu sekarang ini, mau pergi kemana? Aku lebih baik tidur di jalanan daripada dikurung olehmu. Sudah 3 hari sejak kau bawa aku dari kediaman Kuogo. Ibuku pasti akan melapor pada Kaisar. Xiao Qingyan. Awasi dirimu baik-baik. Shershi. Kejadian hari ini. Bukan rencanaku. Ini semua ulang Su Yuyan. Hei, bawa wanita itu ke sini. Qingyan, aku difitnah. Kumohon, jangan usir aku. Kau adalah tunangan pilihan ibuku. Aku takkan mengusirmu. Kalian bertiga, mainkan saja Yuyan. Bawa Killier. APA. Qingyan. Aku istrimu yang dinikahi secara sah. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Dari mana asalmu bisa dapat posisi ini? Bukankah kau sendiri yang paling tahu? Kalian bertiga, kalau mau tetap hidup, lakukan apa yang dia suruh. Kalian lakukan padanya. Balas semua perbuatannya. Bawa dia pergi. Xiao Qingyan. Jian Gan. Xiao Qingyan. Kau. Setelah dia belajar, akan kujadikan dia pelayanmu. Suruh dia melayanimu dengan baik, setuju? Lepaskan aku. Makanannya sudah siap? Gu Shixi. Kau buat aku malu. Akan kubalas dengan nyawamu. Maken. Ini masakan khusus dari putra mahkota. Cepat makan. Nona Gu, apa maksudmu ini? Kau yang makan. Sekarang aku pelayan. Tak berani makan makananmu. Kalau kau pelayanku, seharusnya taat perintahku. Aku suruh kau makan. Gu Shixi, kau pikir kau tuan? Meski King Yan marah, aku tetap permaisuri. Apa yang kalian lakukan? Jauh dari nona kami. Jilan. Kenapa kau datang? Nyonya tua memohon. Aku diizinkan menengok. Nona baik-baik saja? Kalian tahan nona kami. Dan perlakukan buruk. Bila Kaisar tak, kalian akan dihukum. Apa yang kau lakukan? Padak hina. Berani langkang di hadapanku, bahkan berani ancam pakai Kaisar? Tak percaya. Nama ini begitu berharga. Buka mulutnya, masakin makanan ini. Lepaskan dia. Su Yuyan. Kau akan menyesal. Setelah Xiao Qingyan bosan, kembalilah ke kediaman. Akulah permaisuri sejati. Benarkah? Qingyan, kau datang? Benarkah? Qingyan, kenapa kau datang? Hanya karena Shishi. Kau diizinkan tinggal. Karena kau tak mau. Kembalilah ke keluarga Su. Ambil surat cerai ini. Pergilah. Aku tidak. Hanya khawatir. Kau terlalu memanjakan. Sampai jadi manja. Maka aku ajar dia. Baiklah. Akan kau cari caranya. Biar dia belajar tata krama baik-baik. Mengerti? Panggil orang. Ambil semua masakan di meja. Paksa majikanmu makan semuanya. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Qingyan, kau tak boleh begini. Sudah. Xiao Qingyan. Sudah cukup main-main? Kakap. 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 Si 11 bilang cukup. Ambil surat talakmu. Pergi sekarang. Kau mau menceraikanku? Lalu beri posisiku padanya? Tidak mungkin.
Su Yuyan. Aku memberimu muka, kau tolak. Dengar baik-baik. Entah jadi janda. Atau mayat. Aku punya 100 cara bunuhmu. Panggil orang. Terapkan hukum keluarga. Jangan, Qingyan. Aku mohon. Bawa pergi. Lepaskan aku, Qingyan. Jangan. Kau benar-benar gila. Akhirnya kau sentuh aku. Shershi. Asal kau kembali pada nyawa hina itu tak berarti. Biarkan dia mati saja. Pergi. Maken. Qingyan, kumohon maafkan aku. Aku kesakitan. Aku sudah sadar salah. Shershi. Masakan ini. Semua dari ibumu, dia siapkan khusus untukmu. Cisipila. Kenapa? Tidak sesuai selera? Xiao Qingyan. Kau masih mau siksa dia? Sampai kapan? Sepertinya masakan ini tak sesuai seleramu. Lihat hidangan ini. Cocok dengan seleramu? Suka atau tidak? Bagaimana bisa kejam sekali? Kau. Dulu kau sangat mencintainya. Kapan aku cintai dia? Yang selalu kucintai hanya kau. Kalau bukan karena dia. Berkata begitu banyak dusta. Buatku jadi korban. Aku tak perlu lihat. Kau pergi ke pelukan pria lain. Perempuan seperti ini, bunuh 10,000 kali pun masih kurang. Kau mau limpahkan semua salah ke dirinya? Yang mengurungku adalahmu. Yang hendak juga kau. Hari ini yang seharusnya dihukum di luar adalah kamu. Kenapakah masih belum mau memaafkanku? Apa kamu tidak bisa melupakan Pi Joy lelaki ini? Karena nasihatku tak mempan. Baik. Akan kuganti orang lain. Jemput mereka. Bawa kemari. Ibu. Kenapa ibu di sini? Apakah Xiao Qingyan melakukan sesuatu padamu? Pangeran, memperlakukanku dengan baik. Ibu datang ke sini untuk memintamu bercerai dengan Pei Zhaoye. APA. Sang jenderal sedang berperang. Bagaimana kuputuskan sendiri untuk bercerai darinya? Kekalahan besar di Perang Utara. Banyak tentara tewas. Pei Zhaoye hilang kontak. Tidak mungkin. Sebelum pergi dia berjanji. Dia akan pulang. Shershi. Aku bersympa. Pasti pulang dengan kemenangan. Aku tunggu. Shershi. Pei Zhaoye kabur dari perang. Sekalipun dia kembali, harus mati menebus dosa. Jika saat ini kamu tidak bercerai darinya, kamu dan ibumu akan ikut terhukum. Apakah kau yang memaksa ibuku menyuruhku bercerai? Apakah kau? Benarkah? Iya, lalu apa? Tanda tanggani surat sirai ini. Mulai saat ini kediaman pangeran akan melindungimu selamanya. Xiao Qingyan. Mimpi. Gu Shixi. Kau tahu cara ku bekerja. Bawa pergi. Ibu.
FR. Serang saja aku. Jangan sentuh ibuku. Dia tak bersalah. Tanda tanggani sekarang. Aku jamin ibumu tak akan terluka sedikit pun. Tidak. Tak bisa mengkhianati Zhaoye. Gu Shixi. Dia segitu berharganya? Nyawa ibumu sendiri pun kau tiga abaikan? Dia ibumu sendiri. Pada akhirnya, tak ada yang bisa lindungi aku di dunia ini. Aku harus mengandalkan diri sendiri. Nyawa orang terdekatmu akan kujemput. Masih tak mau tanda tangani surat perceraian? Berhenti. Xiao Qingyan. Kau benar. Zhaoye hilang tanpa jejak. Aku harus rencanakan masa depan. Akhirnya kau sadar. Terima kasih, Tuan Muda. Membuatku mengerti kebenaran ini. Kau tahu aku ingin membunuhmu. Akal pilasmu takkan lolos dari mataku. Asal kau takmar lagi. Meski harus ditusuk berkali-kali. Xiao Qingyan, kau benar-benar gila. Tak apa. Tak apa. Kau sungguh gila. Ya, aku memang gila. Aku gila. Aku juga suami. Dengan darah, tanda tangani surat perceraian ini. Kelak. Kau akan menjadi istri sahku. Take. Surat pernikahan sudah jadi. Kelak kau menikah ke kediaman pangeran. Sebagai istri pertama. Datang. Jenderal muda gugur di medan perang. Tuan muda paksa nikahi jandanya. Sungguh tak pantas. Katanya, nyawa Nyonya Gu dipakai sebagai ancaman. Benar-benar keterlaluan. Bicaralah langsung jika punya pendapat. Jangan bergesip di belakang. Aku ingin bicara. Cinta kami mulai dari tarian, lalu menjadi suami istri. Kisah ini dulu jadi legenda di Shangji. Tapi kini, sebagai istri resmi Tuan Muda, aku malah jadi sasaran penghinaan di istana. Gu Shixi. Semua gara-gara perempuan seperti APA. Dia merayu Tuan Muda. Hingga sikapnya berubah dingin. Ada hal seperti ini, rupanya. Dia itu si wanita penggoda yang merayap keranjang. Sudah jadi selir masih mau diagungkan. Jejek. Wanita. Pergi dari sini. Kelluer. Shixi adalah istriku. Siapa berani menjelekkan dia? Qingyan. Aku tahu kau ingin membelanya, menjaga reputasinya. Tapi masalah ini jika sampai ke telinga Kaisar, Selasangka, kau dianggap perampas. Yang lebih hargai selir daripada istri. Membelanya seperti ini, bukankah kau hancurkan masa depanmu? Maksudmu, Kaisar juga tahu? Walau aku istrimu, tapi aku rela berbagi suami dengannya. Demi nama baik istana Qin, nikahi dia sebagai selir. Kekaisaran Yong memang ada tradisi kawin rendahan. Nyonya begitu lapang dada. Sungguh teladan istri. Pangeran muda meski setia, terlalu memihaknya. Sudah cukup sampai di sini. Saatnya pikirkan Nona Su. Benar bukan? Aku dipaksa menikah lagi. Serpenggenan besar. Mereka malah mau aku jadi selir. Shixi. Reputasiku yang penting. Kau harus mengalah dulu. Setelah kembali ke istana Qin, akan kuberi ganti rugi.
Nyonya. Nyonya, lihat jenderal muda kembali. Zhaoye. Kau masih hidup? Nyonya tua. Aku terjebak pertempuran. Hanya keyakinan dari yang membuatku menang. Dia mana? Shixi, aku pulang. Shixi. Dia dipaksa nikahi Istana Qin. Sekarang sedang prosesi pernikahan. Apa? Tak kusangka aku pergi. Xiao Qingyan membiarkannya menderita begitu banyak. Semua prajurit, dengarkan, segera serang kediaman Pangeran Qin, siapapun yang menghalangi. Mati. Siap. Yang disebut pernikahan rendah adalah ketika suami dan istri sah berdiri saat upacara. Sementara selir, berlutut di antara mereka berdua untuk memberi hormat. Untuk ini, membedakan kedekatan, menetapkan hierarki. Shershi. Aku hanya bisa menyusahkanmu. Cukup temani aku melalui formalitas, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lalu, kenapa kau tidak berlutut? Aku. Demi nama baik dan reputasi, kau biarkan aku dipermalukan di depan umum? Aku bilang akan membayarmu. Menikahimu sudah menimbulkan kontroversi. Tidak bisakah kau mengerti aku? Jadi, aku pantas. Daisila oleh semua orang. Serenda debut, aku sudah berkali-kali bilang padamu. Aku sama sekali tidak ingin menikahi. Pelankan suaramu. Benarkah ada pernikahan paksa? Seseorang. Nyonya kesulitan berjalan. Bantu dia. Apa yang akan kau lakukan, Xiao Qingyan? Aku tidak akan memaafkan. Satu penghormatan pada langit dan bumi. Shershi. Shershi. Lepaskan aku. Zhao Ye. Kau masih hidup. Aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan kembali hidup-hidup. Pei Zhao Ye, kau kakap Tango. Sayang sekali. Kau seharusnya tidak menyentuh wanita. Pei Zhao Yi menerobos masak ke kediaman. Tangkap dia. Siapa yang berani? Xiao Qingyan. Kaulah yang menyentuh, sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Pei Zhao Ye, aku akui kemampuanmu meningkat, tapi kau, hanya seorang jenderal muda, apa hakmu menyelamatkan orang di kediamanku? Itu tergantung orangnya. Aku dan si 11 dijodohkan oleh Kaisar. Kau berani merebutnya dengan paksa? Kau ingin menentang Kaisar? Jadi, kenapa? Si 11 sudah menandatangani surat cerai ini. Dia bukan istrimu lagi. Bahkan jika Kaisar memerintahkan, apa yang bisa kau lakukan padaku? Shershi. Apakah dia memaksamu menandatanganinya? Ya. Tidak hanya itu. Dia juga memaksaku berlutut. Menjadi selirnya. Qingyan. Berani kau memukulku? Seseorang. Di mana orang-orang? Seluruh kediaman pangeran sudah dikuasai. Mohon keputusan Jenderal Zhenbei. APA. Jenderal Zhenbei? Bagaimana bisa kau Jenderal Zhenbei? Jenderal Zhenbei. Kenapa kau adalah Jenderal Zhenbei? Aku telah menenangkan Mobei. Kaisar secara pribadi menobatkanku. Jenderal Zhenbei Pelindung Negara. Bagaimana bisa begini? Jenderal Zhenbei memegang kendali pasukan dari segi status, bahkan di atas putra mahkota. Kali ini, putra mahkota benar-benar menabrak dinding besi. Lalu kenapa? Si 11 sudah menandatangani surat perceraian ini. Lihat baik-baik, dia sekarang sudah bukan istrimu lagi. Hanya selembar surat cerai yang dipaksakan ini. Si 11 ada di depanmu. Kau bisa bertanya padanya. Kenapa tidak bertanya? Apakah kau merasa bersalah? Aku. Shershi, kau tahu perasaanku.
Di surat perceraian ini, ada darah yang kutumpahkan untukmu. Aku hanya menyesal malam itu. Aku tidak membiarkanmu kehabisan darah. Jika tidak akan. Ada pengginan hari ini. Xiao Qingyan memenjarakanku. Menghinaku, memaksaku menikah lagi. Aku, Gu Shishi. Bersumpah di sini. Tidak akan pernah menoleh ke belakang. Jika melanggar sumpah ini, akan disambar petir. Mati dengan tidak tenang. Cara putra mahkota ternyata begitu keji. Untungnya Jenderal Zenbei datang tepat waktu. Jika tidak, akibatnya tak terbayangkan. Benar. Semua yang kulakukan adalah untuknya. Namun, dia membenciku sampai ke tulang. Zhao Ye. Berhenti. Pei Zhao Ye. Kau boleh pergi. Tapi dia harus tinggal. Qingyan. Hanya denganmu? Kau pantas? Tunggu aku selesai bicara. Baru bertarung sampai mati denganmu. Shershi, meskipun aku memaksamu, itu karena aku terlalu peduli padamu. Aku tidak bisa mengendalikan diri, ingin memilikimu. Ini hanyalah sifat alami priaku. Kumohon, jangan hukum aku untuk ini, oke? Aku hanya pada putra mahkota. Sama sekali tidak tertarik. Jika putra mahkota merasa ini hukuman, maka aku hanya punya satu kata untuk diucapkan. Parati Hatila. Ini penculikan pengantin. Gu Shishi, asalkan kau tak pergi, segala yang ada di kediaman pangeranku bisa menjadi milikmu. Qingyan. Banyak orang yang melihat. Jaga harga dirimu. C11 sudah tidak ada. Harga diri apalagi yang kupunya? Qingyan. Kau harus peduli pada dirimu dan anak yang belum lahir. Apa katamu? Ada apa? Dia tadi bilang, anak. Dia sangat jahat. Lihat, dia punya anak. Benar-benar tidak bertanggung jawab. Benar. Kau mengandung anakku. Malam saat kau memberi obat pada Gusi 11. Aku sudah hamil. Anak kita. Shershi. Akhirnya kau menerimaku. Tonong. Tonong. Mengandung anakku. Aku sudah periksa ke dokter istana, pasti benar. Kau akan menjadi ayah. Aku akan jadi ayah? Gusi 11 sudah berlalu. Dia tak pantas kau perjuangkan lagi. Ku beritahu kau. Lahirkan anakku. Bisa menjamin kemewahan seumur hidupmu, TAPI. Jika kau ikut campur urusanku lagi, aku pasti akan membuatmu dan anak itu menghilang selamanya. Ibu, aku kembali. Ziukula kau kembali. Ziukula kau kembali. Atas kebaikan jenderal menyelamatkan nyawa, tak bisa kubalas. Bangun, bangun, cepat bangun. Saat kau di medan perang, hidup dan mati tak pasti. C11 dibawa pergi lagi oleh Shizi. Aku memohon ke seluruh Shangjing sendirian, tak ada yang membantu. Jika bukan karena kau turun tangan, aku benar-benar. Nyonya. Ibu. Aku kembali. Aku berjanji. Selama aku ada, tak seorang pun bisa membuat kalian Manderita. FR.
Beberapa hari lagi hari ulang tahun. Ibu ingin mengadakan pesta yang meriah. Untuk menambah kebahagiaan di rumah kita. Aku ikut kata ibu. Inspektur Garam Provinsi Jiangnan, Tuan Zhu datang. Selamat ulang tahun, Nyonya Jenderal. Selamat, selamat. Juara 6 Provinsi. Zayana Su datang. Selamat, selamat. Nona. Jenderal mengundang seluruh para bangsawan terkemuka di ibu kota. Semuanya diundang. Saat Xiao Ye kembali dari ibu kota, kau harus memujinya. Ibu. Pangeran dari Kediaman Kerayan, Xiao Qingyan datang. Pangeran Xiao. Ada urusan apa? Tentu saja, untuk mengambil kembali milikku. Kau pikir aku akan dengan mudah membiarkanmu menikah dengan orang lain? Orang yang kuinginkan. Orang lain boleh menjaganya. Tapi tidak boleh menyembunyikannya. Ini akan jadi tontonan menarik. Aku sudah lama meninggalkannya. Berbalik dan pergi dengan orang lain. Dia masih berpikir aku menunggunya. Semua tamu disambut. Silakan, Pangeran Xiao. Aku tak sabar melihat reaksimu saat Yuyan mengandung anakku. Ekspresi apa yang akan kau tunjukkan? Nyonya, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Bagaimana mungkin aku tidak menyiapkan hadiah? Kemari, bawa dia masuk. Beraninya kau membawanya ke rumahku? Tentu saja aku datang untuk memberikan jodoh. Di perut Yuyan mengandung anakku. Jika begitu, bukankah keluarga kita akan mendapatkan kebahagiaan ganda dan naik satu langkah ke surga? Ternyata Nyonya Pangeran hamil. Selamat, selamat. Aku juga mengandung anak jenderal. Bagaimana kalau kita jodohkan saja anak-anak kita? Apa katamu? Kau mengandung anaknya? Alangi apa yang baru kau katakan. Ulangi sekali lagi. Aku bilang, aku memiliki kabar baik. Siapa yang mengizinkanmu mengandung anaknya? Apa aku perlu izinmu untuk menikah? Apa aku perlu izinmu untuk punya anak? Kushishi. Kau milikku. Meski kau mengandung anaknya, kau tetap milikku. Sayang sekali. Anak di perutku. Bukan. Qingyan, perakku. Memang pangeran kecil. Lebih besar dari orang biasa. Anak ini harus mewarisi ayahnya. Aku ingin tahu anak nonagu, apakah akan seperti malam itu saat pelayanmu dilecehkan? Benarkah ada kejadian seperti itu? Dia ternyata dilecehkan. Apa yang baru saja kau katakan? Nonagu, aku benar-benar minta maaf. Ini semua salahku karena keceplosan. FR. Apa yang dia katakan itu benar? Tidak, Ibu. Aku. Apa yang kau mainem? Ini kan putra mahkota, barang bagus yang diberikan padamu. Ibu tidak melindungimu. Ibu, mereka tidak menodai diriku. Aku bersumpah, sungguh tidak. Tidak apa-apa. Bahkan jika di perutmu ada anak pelayan, maka masalah ini lebih mudah ditangani. Aku akan memanggil tabib kerajaan untuk menggugurkan anak ini. Xiao Qingyan. Berdasarkan apa kau sentuhan aku? Aku sedang memikirkan reputasimu. Putri sah keluarga duk terkemuka, mau melahirkan anak dari pelayan biasa? Terakhir kuingatkan. Aku tak ternoda oleh mereka. Hormat pada pangeran muda. Nyonya. Tebesar Liu. Adakah cara memastikan ayah sebenarnya dari janin di kandungannya? Ambil darah puza ibu hamil. Tes darah akan mengungkap kebenaran. Baik. Akan kuperlihatkan pada seluruh bangsawan ibu kota. Siapa sebenarnya ayah janin di perutmu ini?
Tidak, Paduka Pangeran. Kumohon padamu. Nyonya. Kau memaksa 11 tes darah di depan umum. Ini sama dengan membunuhnya. Ibu, bangunlah. Reputasi wanita lebih berharga dari nyawa. Xiao Qingyan. Akal busuk rendahan ini. Berapa kali kau ulangi? Hingga kau padaku. Ikutilah aku pulang dengan baik, semua ini bisa, Kehei Puskin. Semua ini akibat perbuatannya. Tapi dia bicara seolah memberi hadiah. Bagaimana jika kutungkal? Akan kubuat desas-desus. Menghancurkan harga diri. Nanti, kau akan ikut denganku dengan patuh. Xiao Qingyan. Takkan kubiarkan rencanamu berhasil. Bawa ketiga orang itu, ke Bazar Lu. Ambil darahnya. Tak perlu repot. Paduka Pangeran. Paduka Pangeran. Ambil ini. Laikyukan. Percayalah pada keahlian Tabaisar Liu. Beliau pernah memeriksa janin dalam kandunganku. Pangeran kecil sehat walafiat. Nona Gu. Maafkan saya. Xiao Qingyan, terakhir kutanya. Kau yakin ingin lanjut? Bahkan jika kau ternoda. Aku punya cara membersihkanmu. Baik. Paman Liu. Berikan padaku. Ini alat pemeriksaan janin. Untuk Nyonya Pangeran Muda mengambil darah pusar. Siapa ayah kandung janin ini? Tes ini akan membuktikan. APA? Kau diam-diam mengambil darahku? Gu Shixi. Apalagi akal bulusmu ini? Kau lupa. Janin dalam perutnya, yang disebut pangeran kecil. Juga dikandung malam itu. Kalian bertiga, jika ingin selamat, Serakan Semua yang dia suruh, kalian lakukan padanya. Balaskan setimpal padanya. Maksudmu, anaknya bukan milikku? Lihat sendiri. Nona. Darahnya menyatu. Janin dalam kandungan Nona Su, ayah kandungnya sebenarnya, adalah salah satu dari mereka. Tidak mungkin. Anak dalam kandunganku adalah pangeran kecil, bukan anak pelayan. Bukti ada di depan mata, masih mau membantah? Tapi cuma sekali itu, dan waktu itu. Kau yang menyuruh pelayan, memperkosaku. Maksudmu? Ini salahku? Pasti dia dan Gu Shixi berkomplot menjerumuskanku. Qingyan, kumohon, berikan setetes darahmu. Percayalah padaku. Ini anak kita. Baik. Akan kupercayai sekali lagi. Bagaimana mungkin begini? Kenapa tidak menyatu? Masih ada alasan? Aku terus-menerus mempercayaimu. Kau balas demikian? Anak dalam kandunganku bukan milikmu. Lalu anaknya iya? Qingyan, aku tulus padamu. Kenapa di matamu hanya ada dia? Sekarang melihatmu, wajahmu membuatku muak.
Pengawal. Kegerking kandangnya. Sekarang, bawa dia ke tempat yang tak terlihat. Bawa pergi. Qingyan, aku tulus menyayangimu, Qingyan. Shixi. Maafkan aku. Aku salah menuduhmu. Karena tuduhan salah, namaku sudah tercoreng. Penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Saat suamiku pulang. Silent. Antarkan tamu pulang. Pengerang Xiao. Silakan. Gu Shixi, kau akan terus bersembunyi di belakang Pei Zhao ya? Jika ada yang ingin kau katakan, sampaikan langsung padaku. Dengarkan baik-baik. Tamparan ini untukmu yang mengacau kediaman Duk Kuo dan merusak acara ulang tahunku. Tamparan ini untukmu yang menyakiti keluargaku dan mencemarkan namaku. Tamparan terakhir ini agar kau sadar di aku dan Tak mungkin bersatu selamanya. Shixi. Lanjutkan memukulku, asal kau bisa lega. Pukul aku semaumu. Shixi. Kebajikanmu benar-benar di luar batas. Hadirin sekalian, acara ulang tahun hari ini selesai. Biarkan aku sendiri. Pengerang Muda. Silakan. Acara sudah berakhir. Silakan pulang. Shixi. Pukul atau umpat aku. Kumohon. Jangan acuhkan aku. Aku sudah lelah. Setiap lihat wajah, ingat 2 kehidupan yang kau hancurkan. Kau tak pernah peduli padaku. Dulu aku sangat mencintai. Tapi kau memilih dia. Harga diri. Shixi, bajingan sudah masuk. Shixi, keluar lewat pintu belakang. Pergi. Saat aku memutuskan melepasmu, kau tak mau melewatkanku. Yan jangan takut. Aku akan cari tabib. Gu Shixi. Kita belum selesai. Jika kau tak bisa mencintaiku lagi, maka kau buat kau membensiku sebagai satu-satunya cara. Apa yang kau inginkan? Asalkan bisa membuatmu mengingatku. Cinta dan benci apa bedanya? Kau hila. Pergi. Shirshi. Aku sudah terlalu terjerumus. Antara kau bunuh aku, atau aku bunuh kau. Tak ada pilihan lain. Zhao Ye. Kau masih berhutang duel hidup mati. Lebih baik kita selesaikan hari ini. Si 11 sudah pergi begitu lama. Kenapa belum ada gerakan? Jenderal ada di sini. Lagi pula, beri penjahat 100 nyali sekalipun. Mereka takkan berani bertindak. Siapa di sana? Jangan-jangan aku salah lihat. Tidak apa, mungkin aku salah lihat. NAK. Aku antar kau cari ayah ya? Sepertinya aku temukan ayahmu. Aku tidak sengaja. Lagi-lagi kau. Seumur hidupku aku memalsukan dirimu. Hanya dengan membunuhmu. Qingyan bisa terus bersamaku. Wanita. Tarian tadi itu. Kau yang menari? Ya. Aku banakau.
Qingyan. Qingyan, kenapa kau selamatkan dia? Shirshi. Qingyan. Kenapa kau selamatkan dia? Shirshi. Kau pukul aku. Hina aku. Tak apa. Asal jangan acuhkan aku. Kau baik-baik saja? Tidak apa. Zhao Ye. Mereka. Seperti orang gila. Perji. Nona. Katanya sejak pangeran muda jadi gila. Langsung dikurung kaisar. Di kediaman pangeran ini, tak boleh ada yang mendekat. Lebih baik kita segera pergi. Aku dan Zhao Yi akan pindah ke ibu kota. Seumur hidup ini. Sepertinya aku tak akan bertemu dia lagi. Ada beberapa hal. Harus kujelaskan padanya. Bagaimana mungkin aku lupa wajah orang yang kucintai? Tidak mungkin. Salah. Di mana ya? Ada orang? Barangku mana? Xiao Qingyan. Apa kau masih ingat siapa aku? Kau mirip dengannya. Tapi kau bukan dia. Bukan dia. Kekasih hatiku. Bagaimana mungkin aku lupa seperti apa wajahnya? Barangku mana? Nona. Dia sudah tak mengenalimu sama sekali. Kita tak bisa bantu dia lagi. Lebih baik segera pergi dari sini. Tak kuzangka, kanjenangku lepas darinya. Ternyata terwujud begini caranya. Ayo pergi. Nona. Tunggu sebentar, Nona. Aku mencari seorang wanita. Tingginya sepertimu. Ya. Bajunya juga mirip dengan punyamu. Kayak berpakaiannya sama. Di mana tepatnya aku bertemu dia? Aku tak ingat. Dulu aku dengannya. Jatuh cinta saat menatapi lukai hatinya dalam-dalam. Dia menghindariku. Aku tahu orang yang kau cari. Benarkah? Cepat bawa aku menemuinya. Baik. Setelah Su Yuyan digugurkan, karena cinta berubah jadi benci. Kini, akhirnya menjadi begini. Nona. Di mana orang yang kau sebut tadi? Seumur hidupku carinya. Lihat. Dia gone? Shirshi. Akhirnya kutemukan kau, si 11. Aku sudah bersusah payah mencari. Kalau bukan karena orang baik. Mungkin seumur hidupku tak akan menemukanmu. Qingyan. Kebetulan kau datang. Apa kau masih ingat tarian kita dulu? Sudah jumpa putra mahkota? Mungkin dari awal sudah salah. Tapi akhirnya kita telah kembali ke jalan yang benar. Ayo pergi. Shirshi.